Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Cahaya Aliani Safitri Huta Barat dengan NIM 0320210054 dengan dosen pembimbing Maria Puji Astuti Simbolon Escape NS MCAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sebelumnya, apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi direspon oleh tubuh. Sistem saraf ini memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi dari sel saraf ini adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan kita jelaskan. Yang pertama, kita masuk pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang melindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Nah, yang pertama kita masuk kepada otak. Ini otak. Otak ini merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak ini terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia ini mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Dia mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1/5 curah jantung. Bagian utama otak adalah yang pertama ada otak besar, ini, atau kita sebut dengan cerebrum, dan otak kecil cerebellum, ini, dan batang otak. Yang pertama kita masuk dalam otak besar atau cerebrum. Otak besar ini merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari seperti berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut dengan hemisfer. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan parol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga kita masuk pada batang otak. Batang otak ini merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak ini merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama ada medula oblongata. Ini. Medula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung yang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, yang berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm yang menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua ada pons. Ini. Pons ini terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Ketiga, ada otak tengah atau mesencephalon. Mesencephalon ini merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Yang kedua kita masuk sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf.
Selanjutnya yang kedua kita masuk sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Ini meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Saraf kranial. Saraf ini terdiri dari 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari saraf serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial ini terdiri atas beberapa saraf. Yang pertama ada saraf olfaktorius. Saraf olfaktorius ini merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Yang kedua ada saraf optikus atau optik. Ini merupakan saraf sensorik, merupakan impuls dari batang dan kerucut retina yang dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Kemudian ada saraf okulomotoris. Ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya ada saraf trakelar. Ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Kemudian ada saraf trigeminal atau trigeminus. Saraf ini merupakan saraf kranial terbesar yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Kemudian ada saraf abdusen. Ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Kemudian ada saraf fasial. Saraf fasial ini merupakan saraf gabungan. Setelah itu ada vestibulum. Ini teman-teman. Saraf ini hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya ada saraf glossofaringeal. Saraf ini merupakan saraf gabungan neuron motorik yang berawal dari medula dan menginsepasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saripa parotid. Kemudian ada saraf vagus. Saraf ini merupakan saraf gabungan dengan neuron motorik yang berasal dari dalam medula dan menginnervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Setelah itu ada saraf aksesoris. Saraf ini merupakan saraf spinal, yaitu saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Kemudian ada saraf hipoglossal. Saraf ini termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya kita masuk ke dalam saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radik dorsal posterior dan ventral anterior. Pada bagian distal radik dorsal ganglion, 2 radiks bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan, yaitu motorik dan sensorik, yang membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal ini diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra, tempat munculnya saraf tersebut. Saraf ini terbagi, yang pertama ada saraf cervix. Saraf cervix ini memiliki 8 pasang.
Setelah itu ada toraks. Ini memiliki 12 pasang. Kemudian ada lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, dan koksigis 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningel, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf motorik eferen visceral. Sistem ini menginnervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah, dan sistem viscera serta kelenjar-kelenjar. Sistem ini tidak memiliki input volunteer walaupun demikian sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada informasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinnervasi oleh sistem ini menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatis dan parasimpatis pada sistem ini secara anatomis berbeda dengan perannya yang antagonis. Yang pertama ada divisi simpatis atau torak lumbal, memiliki 1 neuron peranglionik pendek dan 1 neuron postalionik panjang. Yang kedua ada divisi parasimpatis atau kraniosakral, memiliki neuron peranglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postalionik pendek. Ketiga ada neurotransmitter asetilokin dilepas oleh serabut peranglionik simpatis dan serabut peranglionik parasimpatis yang disebut dengan kolinergik. Norepinefrin ini akan dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut dengan saraf adrenergik. Norepinefrin dan substansi ini berkaitan. Epiferin juga dilepas oleh medula adrenal. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimulus yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian yang berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf dari lainnya tubuh. Kemudian ada akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang terakhir ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor. Materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.